Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Kamis 14 Oktober 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 47 sampai dengan ayat 54. Sekali peristiwa tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, padahal nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Karena itu, hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan sebagian dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari orang-orang zaman ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari orang-orang zaman ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan berbagai pertanyaan. Mereka berusaha menjebak supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman sekarang ini banyak orang pandai, terpelajar, karena menempuh pendidikan sekolah. Kepandaian mereka tentu saja sangat membanggakan, karena bisa memberikan sumbangan untuk kemajuan umat manusia. Ada orang pandai yang tetap rendah hati, tetapi ada juga orang pandai yang sombong. Ia merasa diri selalu benar, bahkan kepandaiannya malah untuk minteri orang lain dan membohongi sesamanya. Saudara-saudari yang terkasih, pada zaman Yesus, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat merupakan orang-orang paling terpelajar di antara masyarakat pada waktu itu. Pengetahuan yang mereka miliki membuat mereka sombong dan selalu merasa benar. Mereka menuntut semua orang untuk mengikuti peraturan-peraturan yang mereka tetapkan, tetapi mencari lubang supaya mereka sendiri tidak perlu mengikuti peraturan itu untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Warta Injil hari ini mengajak kita untuk bersikap hati-hati terhadap orang-orang pandai yang memiliki sifat seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu. Sikap hidup mereka tidak benar dan tidak tulus. Tuhan Yesus mengecam mereka karena mereka mempergunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk menindas orang lain. Padahal mereka sendiri tidak mematuhi peraturan Tuhan yang telah mereka ketahui di luar kepala. Pengetahuan memang bisa menjadi berkat, tapi juga bisa menjadi kutuk kalau dipergunakan secara tidak benar. Saudara-saudari yang terkasih, sikap Yesus ini membuat mereka marah. Tetapi dikisahkan dalam Injil bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berusaha memancing Yesus supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita dianugerahi otak yang cemerlang, bakat yang menonjol, kepandaian, ingatlah bahwa semuanya itu berasal dari Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan semata. Maka tetap perlu bersikap rendah hati. Hal itu perlu dipergunakan dengan bijaksana dan juga dibagikan secara benar kepada sesama kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak tahu, kita perlu rendah hati mau bertanya kepada orang yang lebih tahu dan siap menerima masukan.
Sebaliknya, jika kita jatuh dalam dosa karena kelemahan kita sebagai manusia, janganlah menjadi putus asa. Saudara-saudara yang terkasih, peringatan Yesus terhadap kaum Farisi amatlah tegas dan keras. Mereka membunuh para nabi, tidak menerima pesan mereka, tidak bertobat, dan perilaku ini sesuai dengan perilaku leluhur mereka. Mereka menerima tanggung jawab atas penolakan dan penyingkiran Yesus Kristus. Mereka buta karena kecongkakan mereka terhadap pengetahuan akan kitab suci. Mereka menutup mata terhadap kebenaran Yesus Kristus yang memperjuangkan amanat kitab suci tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, orang yang menutup diri terhadap kebenaran bisa jadi juga akan menjadi penghalang bagi orang lain yang sungguh mau mencari kebenaran. Kita disadarkan agar tetap terbuka terhadap sapaan Allah, dan terutama siap untuk membuka kemungkinan karya Allah yang mau menyapa orang lain. Bagaimana keterbukaan seperti itu dapat kita usahakan dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus mengajak mereka yang mau hidup takwa untuk bercermin dalam hikmah kehidupan. Tidak banyak artinya membangun monumen untuk para nabi dan mengabaikan pesannya. Orang yang betul takwa akan menjadikan hidup ini berkembang dan bukan mengerdilkannya. Inilah yang pantas diwaspadai. Semoga kita semua mampu mewujudkan hal itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih atas peringatanmu. Semoga aku tidak menjadi seperti orang-orang Farisi zaman ini yang merupakan pesan utama para nabi dan lebih mementingkan dan memuji diri sendiri. Mampukanlah aku untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati, yang mau mendengarkan keinginan dan kehendak-Mu melalui sabda-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.